Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nilu Pastini dengan NPM 2022-118. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi etika bisnis. Nah, pembahasan pertama yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Sebelum masuk pada prinsip-prinsip etika bisnis, kita perlu tahu dulu apa sih etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Jadi, di dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dilakukan dalam keadaan wajar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kita masuk pada prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Sonny Keraf 1998, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis. Di antaranya, prinsip yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan, itulah yang dikerjakan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Pada dasarnya, orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan cara tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, dan lainnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyelesaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Kepercayaan pun akan menjadi meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam berbisnis. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana sih cara mengembangkan etika bisnis dalam perusahaan. Jadi yang pertama yaitu saling menghargai dan memberikan rasa hormat. Kita sebagai sesama manusia harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Tidak peduli posisi apapun yang mereka miliki, karena perasaan yang dihargai dan dihormati akan membuat seseorang untuk memberikan kinerja yang lebih di perusahaan. Yang kedua yaitu berkomunikasi secara terbuka. Dengan menerapkan komunikasi terbuka ini, seseorang akan merasa saling percaya satu sama lain dan memudahkan para pemimpin untuk menyampaikan nilai-nilai dan budaya kinerja apa yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu saling memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita sepelekan. Misalnya, tidak datang terlambat ke kantor, tidak mengganggu rekan kerja yang sedang bekerja, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, dan lain-lain. Yang keempat yaitu saling memberikan kepercayaan. Etika kerja tidak akan tercipta jika tidak adanya kepercayaan. Memberikan kepercayaan juga perlu diterapkan oleh atasan dan karyawan. Para pemimpin harus percaya bahwa karyawannya akan menggunakan kepercayaan dari mereka dengan sebaik mungkin. Begitu juga sebaliknya, karyawan juga perlu memberikan kepercayaan mereka kepada pimpinannya. Percaya bahwa penilaian kinerja yang mereka berikan dilakukan secara adil. Yang terakhir yaitu memberikan pelatihan berkualitas kepada para karyawan. Pelatihan ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mengasah kemampuan para karyawan agar mereka lebih termotivasi untuk menjadi karyawan yang lebih unggul. Baiklah, segitu dulu pembahasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe.